Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin, ayah bunda dan anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda dan anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita bersama bintang cendekia, yaitu Rasaku Ramadan bersama Al-Quran dan ulama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang ulama yang sangat luar biasa. Ulama ini memiliki banyak karya. Dalam satu riwayat, beliau telah menyelesaikan 600 buah karya beliau. Namanya adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dilahirkan di daerah Mesir, yaitu Asyut, pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Ketika beliau dilahirkan, ada kejadian unik. Jadi ayahnya meminta kepada ibu dari Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk mengambilkan beberapa buah kitab di perpustakaan pribadinya. Ketika mengambil kitab-kitab tersebut, ibundanya yang sedang hamil besar rupanya terjadi kontraksi di perpustakaan tersebut sehingga melahirkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di sana. Sehingga pada masa kecilnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini diberi gelar oleh teman-temannya, sahabat ayah-ayahnya, yaitu Ibnul Kitab, yaitu anak kitab. Sehingga pada masa selanjutnya, beliau ini kata-kata tersebut menjadi doa. Beliau menjadi ulama yang menuliskan, yang produktif menulis kitab-kitab. Sampai 600 jumlah kitabnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini dari masa kecilnya sangat suka dengan ilmu-ilmu keagamaan. Saat balita, ayahnya mengajak Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk belajar kepada seorang syekh yang terkenal pada masanya. Pada masa balita, beliau diajak ke sana untuk belajar. Pada kemudian hari, diketahuilah bahwa imam guru tersebut adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi secara tidak langsung Imam Jalaluddin As-Suyuti ini belajar kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar di bidang hadis. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini beliau sampai-sampai ketika menuliskan kitab-kitabnya, yaitu beliau mengatakan Syekhuna kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu guru kami. Dan dia berdoa ketika pergi umroh, ya Allah, berikanlah aku keagungan dan kecerdasan seperti guruku, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani di bidang hadis. Pada masa kecilnya, pada usia 15 tahun, Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada satu riwayat, beliau sudah hafal Al-Quran sebelum
mencapai usia 8 tahun dan beberapa kitab-kitab lainnya. Contoh yaitu Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi, Al-Minhaj karya An-Nawawi, Al-Minhaj karya Al-Baydawi, dan Alfiyah karya Ibnu Malik. Kitab-kitab tersebut bukan kitab-kitab yang tipis, tapi kitab-kitab yang cukup tebal. Tapi beliau dapat mampu menghafalnya pada usia 8 tahun. Ini sungguh luar biasa. Kembali kepada usia 15 tahun, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Beliau belajar tidak hanya di kota kelahirannya yaitu Mesir. Beliau belajar ke kota-kota lain seperti Hijaz, Baghdad, dan lain sebagainya. Dan tercatat guru dari Imam Jalaluddin As-Suyuti ini berjumlah 150 orang. Di antara guru-gurunya ada yang bernama Al-Bulqini, Syekh Al-Bulqini. Beliau belajar tentang ilmu usul dan fikih kepada beliau. Beliau belajar kepadanya lebih kurang sebanyak yaitu 14 tahun. Sampai gurunya wafat dan beliau lanjut belajar kepada anaknya yaitu Alimuddin Al-Bulqini. Sampai akhir hayat anaknya juga. Jadi para ulama menjelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mendapatkan keberkahan dari guru-gurunya. Sehingga beliau menjadi ulama rujukan pada abad ke-10 Hijriah. Para ulama menyebutkan ada 2 alasan kenapa Imam Jalaluddin As-Suyuti mendapatkan keberkahan dalam ilmu. Yang pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau ketika belajar tidak pilih-pilih guru. Walaupun Imam Jalaluddin As-Suyuti dia bermadhab Syafi'i, tapi dia tidak pilih. Dia semuanya diterima. Beliau belajar kepada mazhab Hanafi, kepada mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Beliau belajar kepada ulama-ulama besar pada zamannya. Yang kedua, alasan agar ilmunya berkah adalah beliau ketika belajar di satu madrasah, beliau tidak meninggalkan madrasah tersebut sampai beliau menguasai ilmu di tempat itu. Makanya beliau belajar kepada Imam Al-Bulqini sampai imam tersebut wafat dan dilanjutkan kepada anaknya. Dan 2 sebab tersebutlah yang menjadikan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadi ilmunya berkah. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketertarikan Imam Jalaluddin As-Suyuti kepada ilmu Al-Qur'an itu sangat besar. Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan satu kitab yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini menjadi rujukan para ulama-ulama dalam membahas ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam muqaddimahnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Dan kita mempelajarinya itu, mendekatkan diri kepada Al-Quran, itu ibarat garis edarnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya mengatakan Al-Quran merupakan sumber segala ilmu. Jika Al-Quran diibaratkan sebagai matahari, maka ilmu adalah garis edarnya dan garis tempat terbitnya. Sebegitu demikiannya Imam Jalaluddin As-Suyuti serius kepada ilmu Al-Quran. Beliau merasa heran, kenapa ulama-ulama sebelum beliau tidak ada yang menuliskan kitab yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Mereka lebih fokus menuliskan di dalam kitab-kitab hadis, ulumul hadis, tidak kepada ilmu Al-Quran. Makanya dalam hati beliau mengazamkan diri untuk menuliskan satu kitab yang membahas secara sistematis tentang ilmu Al-Quran. Perjalanan menulis kitab tersebut tidaklah mudah. Beliau pada satu ketika, alhamdulillah, gurunya telah menyelesaikan satu kitab tentang pembahasan ilmu Al-Quran. Akan tetapi ketika sudah mengecek tulisan gurunya, tulisan tersebut rupanya belum memuaskan dahaga keilmuan yang diinginkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tersebut berisi hanya tentang pengertian tafsir, takwil, dan syarat-syarat menjadi mufassir serta adab-adab terhadap Al-Quran. Ini sungguh belum memuaskan dahaga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada suatu masa, berlanjutlah beberapa bulan kemudian, alhamdulillah, datanglah informasi bahwa ada ulama
sezaman dengan beliau menuliskan satu kitab yang sangat sistematis, yaitu kitabnya bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dan ketika beliau membacanya, beliau kagum. Efek kekaguman tersebut, beliau semakin ingin mempercepat menuntaskan kitabnya, yaitu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Setelah selesai kitab tersebut, dicek dan beliau mengatakan bahwa kitab ini, Al-Itqan fi Ulumil Quran, adalah kitab yang sangat sistematis. Tidak ada kitab lain yang bisa menandinginya. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan benar, kejadiannya pada masa sekarang, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjadi kitab rujukan utama dalam pembahasan ulumul Quran. Bersanding dengan kitab sebelumnya tadi yang ditulis oleh Imam Zarkashi, yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini adalah bentuk kecintaan beliau dengan Al-Quran. Seorang yang produktif menulis, dia curahkan ilmu beliau ke dalam tulisannya. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Itu yang dikatakan guru kita, yaitu Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Janganlah kalian mati sebelum menulis. Janganlah kalian meninggal sebelum menulis. Maka itu yang dilakukan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tercatat, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, beliau bukan hanya menuliskan kitab yang membahas tentang ulumul Quran, tetapi beliau menuliskan 2 kitab tafsir. Tafsir itu adalah kitab yang pembahasan yang membahas tentang penjelasan makna-makna ayat Al-Quran. Yang pertama, beliau tuliskan bersama gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh beliau, dan terciptalah satu kitab tafsir yang bernama Tafsir Jalalain. Itu banyak kita temukan di masjid-masjid kita ataupun musola-musola kita. Lalu kitab kedua beliau tentang tafsir juga, bernama Ad-Durrul Ma'thur bil Tafsir fil Ma'thur. Ini adalah kitab tafsir beliau yang kedua. Ini sungguh luar biasa kecintaan beliau kepada ilmu Al-Quran. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama kalau ingin ia menguasai banyak macam ilmu, pondasi pertamanya adalah Al-Quran. Kalau beliau cinta ke Al-Quran, maka ilmu-ilmu lainnya akan masuk, akan berkah ilmu lainnya. Ini yang dicontohkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sehingga menjadi ulama rujukan pada abad ke-10 Hijriah. Beliau belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran pada umur belum genap 8 tahun. Dan kecintaan beliau tuliskan dalam bentuk karya yang kita bisa nikmati pada masa sekarang ini. Banyak kitab-kitabnya ya, di bidang Al-Quran ada yang tadi disebutkan, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di bidang tafsir ada Tafsir Jalalain, Ad-Durrul Ma'thur, dan lain sebagainya. Semoga dengan kecintaan tersebut, kecintaan kita kepada Al-Quran akan menjadikan kita nantinya sebagai hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, kita menjadi umat yang bertakwa. Umat yang bertakwa itu salah satunya cinta Al-Quran. Kita cintai Al-Quran ini, semoga kita bisa mencontoh ulama tadi, kita mencintai Al-Quran, dan terciptalah banyak karya dari anak-anak kita sekarang, anak-anak bintang cendekia, bisa menulis banyak kitab, baik itu di bidang Al-Quran dan maupun di bidang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.